Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini kita akan belajar apa yang dimaksud dengan volume atau kubikasi pekerjaan pada pekerjaan konstruksi bangunan gedung, jalan, dan jembatan. Hal ini erat kaitannya dengan materi penentuan rencana anggaran biaya. Jadi kalian harus menguasai materi ini. Mari kita mulai. Yang pertama akan kita pelajari adalah pengertian volume pekerjaan. Apakah yang dimaksud volume itu? Volume adalah menghitung jumlah banyaknya volume pekerjaan dalam satu satuan. Dapat berupa meter kubik, meter persegi, meter, buah, atau juga bisa dalam bentuk kilogram. Jadi, seorang perencana gedung harus mengetahui sesudah dia menggambar, dia harusnya dapat menentukan volumenya. Mari kita lanjutkan. Jadi, volume pekerjaan bukan merupakan volume atau isi sesungguhnya, melainkan jumlah volume bagian pekerjaan dalam suatu kesatuan. Contohnya, seorang perencana di sini nantinya akan gambar pekerjaannya akan diaplikasikan di lapangan. Jadi, orang perencana ini juga harus sudah berpengalaman di lapangan, mengetahui bahan, konstruksi, alat, dan lain sebagainya. Ya, contohnya di sini adalah sedang pengecoran, menggunakan beton basah. Contoh yang pertama adalah volume pondasi batu kali. Di sini sudah diketahui 25 meter kubik. Volume pondasi batu kali dihitung berdasarkan isi. Jadi isi dari volume pondasi batu kali tersebut, yaitu panjangnya yang akan diisi atau yang akan dibangun pondasi batu kali dikali luas penampang yang sama. Luas penampangnya di sini sudah Pak Umar sajikan contoh pondasi batu kali. Jadi penampangnya yang ini, Penampangnya berbentuk apa? Ya, betul, berbentuk trapesium. Luas trapesium jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Perlu diingat di sini. Contohnya, ini adalah 600, berarti ini adalah 600 cm atau mili? Ya, betul, 600 mm. Berarti kita harus jadikan terlebih dahulu dalam satuan meter. Berarti ini menjadi 0,6 meter. Ditambah 300. Apa ini 300 ya? Ya, mili. Berarti ini menjadi 0,3 meter. Berarti 0,6 ditambah 0,3 dikali 0,8 dibagi 2. Dikalikan panjangnya pondasi yang akan diisi. Paham ya? Ya. Jadi, untuk menentukan volume pondasi yang di sini satuannya adalah meter kubik, yaitu panjangnya akan dibangun dikalikan luas penampang yang sama. Nah, ini contohnya penampangnya ini. Selanjutnya yang kedua, kita akan belajar volume pemasangan 1 meter persegi. Lantai keramik ukuran 40 kali 40. Contohnya di sini kita sudah diketahui 200 meter persegi. Jadi, volume pemasangan keramik dihitung berdasarkan luas. Misalkan luas
salah satu ruangan berbentuk persegi panjang. Berarti tinggal dikalikan panjang kali lebar. Selanjutnya ditambah beberapa bagian yang akan dipasang keramik. Contoh lainnya di dalam meter persegi ada plester, ada acian, itu ya. Ya, jadi ini salah satunya yaitu volumenya bisa meter persegi. Mohon dibedakan saat kita belajar di sekolah dasar, volume itu untuk mencari isi dari bangun ruang. Tetapi di pekerjaan konstruksi, kita belajarnya volumenya itu bisa berbentuk meter persegi, meter kubik, meter lari, ya, bisa juga buah atau kilogram dan lain sebagainya. Ini kita yang sudah belajar kedua yaitu volume dalam bentuk 1 meter persegi. Baik, kita lanjutkan. Volume pemasangan 1 meter panjang. Ada yang juga menyebutnya 1 meter lari. Ya. Contohnya di sini list plank ukuran 3 x 30. Jadi list planknya itu 30. Tebalnya 3, lebarnya 30 cm. Ini menggunakan kayu kelas 1 atau kelas 2. Jadi, volume list plank itu dihitung berdasarkan panjangnya. Ya, misalkan ini list plank. Misalkan panjang list plank setelah dihitung ya, membutuhkan 50 meter. Ya. Bisa setelah dihitung panjangnya. Sudah paham? Tadi apa kita sudah pelajari? Yang pertama adalah meter kubik, yang kedua meter persegi, yang ketiga meter panjang. Ada yang juga menyebutkan meter lari. Jadi kita hanya mengukur panjangnya saja. Ya, paham? Ya. Selain boplang ada juga selain lisplang ada juga boplang, terus knob ya atau perpus juga dihitungnya dalam meter panjang. Nanti kita akan belajar banyak tentang estimasi biaya konstruksi. Kita belajar dasar-dasarnya. Baik, setelah meter per panjang kita akan belajar selanjutnya adalah yang keempat, volume pembesian dengan besi polos atau besi ulir sama dengan 40 kg. Volumenya juga bisa dalam bentuk kilogram ini. Ya. Di sini contohnya adalah ini kalau besi polos seperti ini dihitungnya per kilo. Ya. Ini kalau besi ulir ini. Ya, sudah paham ya? Besi ulir. Dihitung berdasarkan berat. Ya. Yaitu jumlah panjang, misalkan panjangnya besi sudah dihitung berapa meter, dikalikan berat per meter. Jadi kita bisa menentukannya, melihat tabel juga bisa. Berat per meter. Ya, jadi besi itu ukuran 8, 10, 12, 16 dan lain sebagainya sudah ada. Nah, kita lihat di tabel itu sudah ada berat per meter. Jelas ya? Nah, ini yang selanjutnya ini kilogram. Ya, jadi volume itu bisa dalam bentuk kilogram. Lanjutnya, 5. Volume kunci tanam. Misalkan ini adalah volume kunci tanam yaitu satuannya buah. Ya, ini 17, misalkan 17 buah. Yaitu volume kunci dihitung berdasarkan banyaknya kunci. Ya, kunci ini. Kita misalkan kunci ini kunci tanam, ya kita sudah pasang di sini, ini ditanam. Jadi hitungannya adalah buah. Kita tadi ada berapa yang kita sudah pelajari satuan untuk volume pekerjaan sebuah konstruksi, gedung, jalan, jembatan, ya ada meter kubik. Meter kubik berarti kita mengalihkan penampang dikalikan panjang yang akan diisi atau dibangun sebuah fondasi tadi.
Selanjutnya yang kedua adalah meter persegi. Ya, meter persegi. Kalian harus bisa menguasai mencari bangun-bangun datar, cari luasnya. Yang ketiga adalah meter panjang atau meter lari. Yang keempat adalah tadi contohnya adalah kilogram, ya, berat, berat. Selanjutnya contoh yang kelima yaitu buah, satuannya buah. Beberapa pekerjaan juga selain 5 ini juga ada yang lainnya. Silahkan kalian buka referensinya, kita terus belajar, tetap semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah, kita harus tetap fight untuk menyiapkan masa depan yang gemilang. Oke, terima kasih dari Pak Umar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar mendapat informasi terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.